Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum IPS di sekolah dasar. Jadi, perkembangan kurikulum IPS itu dimulai dari pada tahun 1947 sampai 2013 atau sampai sekarang ini ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan. Jadi perubahan tersebut itu merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya, jadi di sini saya mulai menjelaskan perkembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai 1952. Jadi rencana pelajaran dari tahun 1947 di sini yang menjadi kurikulum pendidikan masa itu masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Dan pada tahun 1952, kurikulum pendidikan mengalami penyempurnaan dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ya, jadi kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol, dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk pada kurikulum 1964 sampai 1968. Jadi, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Jadi, pokok-pokok pikiran yang menjadi cirinya adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian dan jasmani. Sedangkan di kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, yang bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, nurani, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kita lanjut pada kurikulum 1975 sampai 1986. Jadi, materi kurikulum 1975 masih tampak berdiri sendiri, belum ada korelasi antara berbagai disiplin ilmu penunjangnya. Materi kurikulum IPS 1986 ditata secara terpadu atau terintegrasi. Untuk kurikulum 1986 ditambah sosiologi dan hukum. Jadi kurikulum 1975 unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS dipisahkan dari IPS dan dijadikan bidang studi tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Hal ini dilaksanakan agar materi tidak memberatkan anak kelas 1 dan kelas 2, dan jumlah bidang studi di kelas 1 dan 2 tidak terlalu banyak. Jadi sejarah setempat atau lokal tetap berada dalam IPS. Namun sejarah nasional substudi tersendiri mulai kelas 4 SD, meskipun tetap berada dalam kelompok bidang studi IPS. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan kurikulum 1994. Jadi materi kurikulum IPS 1994 ditata secara lebih terpadu dan lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Dilihat dari cakupan materi terdiri dari pengetahuan sosial dan sejarah terpadu antara pokok bahasan yang ditunjang oleh beberapa konsep yang berasal dari berbagai ilmu atau disiplin sosial, yaitu geografi, ekonomi, lingkungan hidup, koperasi, atau politik atau pemerintah.
Khusus materi sejarah nasional walaupun merupakan sub-bidang studi IPS, namun disusun secara tersendiri dan diajarkan secara tersendiri, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Ditinjau dari tujuan kurikuler, kurikulum 1994 lebih menekankan kepada unsur tujuan pendidikan kewarganegaraan terwadahi dalam bidang studi PMP atau PPKN. Kita lanjut pada kurikulum 2004. Jadi kurikulum 2004 untuk pengetahuan sosial memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Pengetahuan sosial disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan, dipelajari siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pengetahuan sosial, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan masuk ke dalam mata pelajaran pengetahuan sosial atau IPS, diajarkan mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD. Dari strategi belajar mengajar sampai kepada pelaksanaannya memberi keluasan kepada guru agar mau dan mampu menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Dari segi lingkup bahan pengajaran menggunakan pendekatan spiral, yaitu pendekatan pembelajaran dimulai dari lingkungan yang terdekat dan sederhana. Untuk pengembangan materi semakin sederhana dan terfokus kepada kompetensi yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Jadi materi yang disampaikan sedikit tetapi mendalam dan kontekstual atau perampingan materi dan lebih simpel, komprehensif dan berkelanjutan. Mengutamakan hasil di samping proses agar siswa memiliki kompetensi yang memadai atas pengetahuan. Ya, jadi kurikulum pendidikan IPS tahun 2004 dengan kurikulum 1994 hampir sama, tidak jauh berbeda, di mana keduanya memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang kurikulum. Ya, dilihat dari aspek guru juga, guru dibebaskan dari tuntutan menyusun prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Guru bekerja secara mandiri dan tidak bergantung pada kurikulum, tetapi guru memiliki kreativitas dan fleksibel dalam pembelajaran di kelasnya. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 2013. Jadi kita tahu sendiri bahwa di mana pada kurikulum 2013 di sini, di mana siswa yang lebih aktif sedangkan guru hanya dapat mendampingi siswanya. Ya, mungkin ini saja penjelasan saya tentang sejarah perkembangan kurikulum IPS di sekolah dasar. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.